Pemirsa, fraksi Partai Nasdem DPR RI mengusulkan Kiai Haji Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional. Syekhona Khalil yang berasal dari Bangkalan dinilai berkontribusi besar terhadap kehidupan bangsa dan juga konstruksi Islam di Nusantara. Lantas seberapa besar peran Syekhona Khalil di Indonesia? Dan pertimbangan DPR fraksi Nasdem mengusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya Fatma Ayu. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan Kiai Haji Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional. Dan hal ini akan dibahas bersama Willy Aditya selaku Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI melalui Skype. Selamat siang Bang Willy. Siang Pak Mayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Willy sudah hadir melalui sambungan Skype. Dan juga ada Mas Bayu Aji selaku sejarawan. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Oke, saya ke Bang Willy terlebih dahulu. Bang Willy, ini Partai Nasdem menginisiasi Syekhona Khalil untuk menjadi pahlawan nasional. Sejak kapan dan apa alasannya ini, Bang Willy? Ya, sejak kapan? Sudah 2 tahun lalu. Jadi tahun 2019 awal kami mendapatkan aspirasi banyak dari masyarakat Madura, khususnya Bangkalan. Ya. Saya kebetulan anggota DPR RI dari Dapil Jatim 11 yaitu Madura Raya. Nah, hasil dialog itu, aspirasi itu kami rapatkan di DPW Jawa Timur. Lalu kemudian kami mengecek ke Kemensos apakah sudah ada usulan untuk Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional. Ternyata belum. Nah, dari sanalah titik berangkat kami, kemudian membangun tim. Ya. Nah, kami datang kepada pihak keluarga, lalu kemudian pada ke pondok sendiri, nah, lalu kemudian tim untuk kemudian kan di dalam Permensos kita itu ada beberapa tahapan untuk mengusulkan seseorang menjadi pahlawan nasional. Ya. Nah, sampai di sana, sampai hari ini kami terus melakukan banyak sekali aktivitas sampai menyusun naskah akademik yang terdiri dari biografi, buku, barang-barang dan lain sebagainya. Bahkan kami sempat bersurat kepada kedutaan Belanda karena ingin menggali jejak rekam Kiai Syekhona Khalil itu, tapi karena Belanda lagi lockdown, akhirnya tidak bisa lanjut ya. Nah, apa urgensinya? Ya, kita tahu Kiai Khalil Bangkalan ini kan Syekhona, ya, maha guru. Beliau menjadi guru dari banyak para kiai-kiai besar, Hasyim Asy'ari, Pak Bisri, Pak Hasan, Akhir Hasan, gitu. Nah, ini yang kemudian dia maha guru yang benar-benar memiliki kontribusi besar terhadap para pejuang-pejuang bangsa. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang menjadi urgen. Yang kedua tentang bagaimana peran pondok sendiri dalam kita bernegara, berbangsa. Kita tahu pondok pesantren adalah pilar utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan dalam mencerdaskan kehidupan kita berbangsa. Ya. Banyak sekali pengamat dari luar negeri, bahkan Dewan Dekker mengatakan secara terbuka tidak ada patriotisme Indonesia tanpa pengaruh dari Islam yang khususnya itu berbasis di pondok-pondok pesantren. Kita tentu ingin menghargai pahlawan-pahlawan kita menghargai leluhur kita, maka untuk itu Nasdem mengusulkan Kiai Haji Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional. Oke. Baik, Bang Willy, ini apa peran konkret dari Syekhona Khalil dan juga mengkonstruksikan Islam di Nusantara? Ini bagaimana peran Syekhona Khalil sehingga harus diwujudkan atau juga diperjuangkan menjadi pahlawan nasional ini, Bang? Syekhona Khalil ini dikenal memiliki banyak karomah, Fatma. Ya. Jadi beliau yang menjadi guru ya, dari Mbah Hasyim, Mbah Bisri, Mbah Sa'ad gitu. Jadi
peran beliau dalam mendidik banyak kader-kader bangsa ini yang harus kita lihat ya ke depan, dikedepankan. Dan kemudian bagaimana pesantren itu menjadi epicentrum dari peradaban Islam Nusantara. Ya. Bagaimana di sana ada keteladanan, ada kebijaksanaan, ada kesederhanaan dan kemandirian. Ini pilar-pilar ini yang harus kita rawat terus-menerus dengan memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh yang membangun tradisi dan sejarah dan peradaban itu. Nah, itu yang kemudian kita lihat bagaimana Syekhona Khalil berada yang paling terdepan dalam hal itu. Oke, baik Bang Willy. Saya ke Mas Bayu Aji selaku sejarawan. Mas Bayu, ini bagaimana Anda melihat sosok Syekhona Khalil sehingga mempengaruhi budaya dan juga pemikiran yang ada tidak hanya di Madura saja, tapi juga di Jawa Timur bahkan Indonesia? Ya, gelar kepahlawanan itu kan diberikan karena memang tokoh yang diusulkan ya. Atau tokoh itu memberikan jasa besar, baik itu melakukan perlawanan secara fisik maupun memberikan sumbangsi pemikiran dan juga pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia. Nah, disinilah kemudian Syekhona Khalil Bangkalan ini memiliki kriteria yang cocok dengan penganugerahan gelar kepahlawanan, gelar pahlawan nasional itu. Nah, kita tahu bahwasanya pada awal abad ke-19 ini kan kemudian di Madura memang ada beberapa basis-basis pondok pesantren yang dimiliki salah satunya oleh ayah dari Syekhona Khalil Bangkalan, yaitu Abdul Latif. Nah, ketika saat itu ya Madura masih menjadi salah satu wilayah yang kemudian banyak menghasilkan pendidikan ala pesantren. Dan disinilah kemudian lahir Syekhona Khalil Bangkalan 1820 yang mana kemudian berguru di Langitan, dan setiap pondok pesantren ini kan berjejaring pada akhirnya itu yang kemudian membentuk pendidikan karakter di lingkungan santri terutama di Jawa Timur dan bahkan nanti di Indonesia. Nah, dari sinilah kemudian Syekhona Khalil Bangkalan setelah berguru kemudian mendapatkan ilmu yang mumpuni, kemudian meneruskan mengajar di pondok pesantren. Nah, Yai Syekhona Khalil Bangkalan ini memiliki kelebihan dalam pengajaran. Beliau ini ahli dalam fikih dan kemudian tata bahasa, dalam hal ini bahasa Arab. Nah, karena ada dua kitab yang terkenal dari beliau, yaitu terkait dengan Alfiyah. Alfiyah itu perubahan bahasa lah terkait dengan bahasa Arab itu kan. Ya. Nah, kemudian ada juga kitab fikih tentang ibadah. Ini yang kemudian menjadikan Syekhona Khalil Bangkalan selain memiliki pemikiran juga memiliki karya. Ya. Yang itu nanti cocok dengan apa yang dikatakan oleh Mas Willy bahwasanya karya-karya itu selain pemikiran ada juga benda-benda ataupun karya yang kemudian monumental yang bisa dijadikan sebagai salah satu penguat untuk pengajuan Syekhona Khalil Bangkalan sebagai pahlawan nasional. Saat ini tahapan-tahapan seperti apa saja yang dilakukan oleh DPR RI untuk menjadikan Kiai Haji Syekhona Khalil menjadi pahlawan nasional? Ini nanti yang akan dibahas di Dialog Titik Tengah segmen kedua. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda.